Hai everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Pertemuan kita hari ini tentunya akan melanjutkan juga pembahasan mengenai verb. Tapi bukan lagi form of the verb, tapi kita akan membahas mengenai use of the verb. Jadi ada form of the verb dan itu telah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai problems itu ada lagi untuk verb. Bukan form yang akan diuji, tapi yang diuji itu adalah use of the verb. Right, ada hal penting yang harus kita bawa juga untuk memahami pertemuan ini, yaitu base form, present participle form, past form, dan past participle form. Itu harus tetap diingat ya, apalagi bagi kita yang masih berusaha meningkatkan kemampuan kita tentang tenses. Okay, bagi yang sudah paham tenses, this is not a big deal for you. Right, materi untuk use of the verb ini ada 4 skill. Skill yang pertama adalah know when to use past with the present. Okay, jadi keywordnya di sini adalah use menggunakan past with the present. Nah, bagaimana bentuknya nanti akan kita lihat dengan detail. Lalu skill yang kedua untuk problems with the use of the verb ini adalah use have and had correctly. Ada 2 hal penting di sini yaitu have dan had correctly. Bagaimana penggunaan use have dan had, ini kata bantu ya yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu kaitannya ke tenses present perfect atau past perfect dengan benar. Dan yang ketiga, skillnya itu adalah use the correct tense with time expression. Nah, ini pembelajaran tenses yang telah kita pelajari itu juga diuji di sini. Yang diuji apa? Keyword di sini adalah tensesnya dengan time expressionnya itu tepat dan pas, tidak salah. Oke, misalnya ini yesterday itu untuk past, yang seperti itu. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa jika telah paham tenses sangat-sangat baik, this is not a big deal for you. Dan yang keempat itu mengenai use the correct tense with will and would. Jadi keywordnya di sini adalah tenses untuk will dan would dan bagaimana penggunaannya, lalu apa kasusnya. Nah, nanti kita akan juga lihat pada pertemuan membahas tentang ini. Karena ada 4 skill ya, skill 1, 2, 3, and 4. So I think for today's meeting or today's video, we are just going to study about or learn about skill 1 and skill 2, yaitu mengenai know when to use the past with the present, dan skill yang kedua yaitu mengenai use have and had correctly. So, before we start, get ready with your notebook. Well everyone, we start our materials today dengan skill yang pertama yaitu know when to use past with the present. Right? Jadi di sini ada 2 kata kuncinya. Yang pertama yaitu past dan yang kedua yaitu present. Sebelum masuk ke materi detail untuk ini kan kita membawa past dan present. Coba diingat-ingat kembali ya, bagaimana bentuk verb, form of the verb past, bagaimana bentuk form of the verb present. Dengan penjelasan singkat di awal pertemuan kita membahas mengenai form of the verb itu. Karena itu yang akan membantu kita untuk mempersingkat waktu melihat dan menganalisa soal. Ya. Judulnya adalah when to know when to use past with a present. Right. Secara general, form of the verb past dengan form of the verb present di dalam satu kalimat itu impossible jika bersama-sama. Right? Saya ulangi lagi ya, form of the verb present dan form of the verb past
di dalam kalimat, baik nanti kalimat kita itu simple sentence yang mempunyai compound verb, verbnya ada 2, atau kalimat compound sentence yang verbnya itu bisa lebih dari 2, atau kalimat kita adalah kalimat complex sentence dan verbnya itu lebih juga dari 2. Nah, jika kalimat kita itu memiliki verbnya lebih dari 2 atau lebih dari 1, tidak tunggal, verbnya itu lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 atau berapapun di kalimat itu, ya. Keberadaan verb dalam bentuk past dan keberadaan verb dalam bentuk present itu tidak akan mungkin bergabung bersama atau impossible. Tapi ada kalanya form of the verb past dengan form of the verb present itu bisa terjadi dengan syarat maknanya make sense. Ya. Present dan past dalam satu kalimat itu impossible untuk bersama. Tapi ada kalanya dia bisa bersama atau possible jika make sense maknanya. Nah, bagaimana itu, Miss? Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Kita lihat saja. Satu dalam bentuk past formnya, yang ini kaitannya adalah ke dalam tenses past tense. Past tense berarti sudah berlalu, dimulai di masa lalu, berakhir di masa lalu. Tidak ada kaitannya dengan yang present saat ini. Kalau kita ingin mengkaitkannya ke tenses, ya, begitu penjelasannya. Past itu sudah berlalu, tidak ada kaitannya lagi dengan sekarang. Dan present itu adalah this time being, saat ini, habit, terjadi, regular, di masa ini, saat ini. Nah, melihat bagaimana penjelasan mengenai past tense dan present, past ini verb form past untuk kategori tenses past tense dan bentuk form of the verb present untuk kategori tenses simple present. Kan sudah jelas ya, dia tidak bisa bersatu sebenarnya. Nah, makanya dibilang tadi, jika ada satu kalimat dan ternyata di kalimat itu satu verbnya dalam bentuk past, satu lagi verbnya, misalnya verbnya ada 2 dalam bentuk present, berarti kalimat itu salah. Karena doesn't make sense, tidak make sense dia, tidak ada maknanya. Karena secara meaningnya saja dia sudah berbeda. Satu di masa lalu, satu saat sekarang ini. Impossible. Keberadaan present form, simple tense itu simple present dengan past dalam satu kalimat itu impossible. Tapi bisa saja dia menjadi possible, mungkin saja, boleh dan bisa dan benar dan tepat jika maknanya sampai, jika maknanya ada sense-nya, jika diterjemahkan itu logis dia. Nah, itu hal pertama yang harus kita highlight pada skill yang pertama ini. Untuk lebih tepatnya nanti memahaminya, kita lihat contoh yang di bawah ini. Ada satu kalimatnya adalah he took the money when he wants it. He took the money when he wants it. Jika kita baca kalimat ini, di kalimat ini ada 2 verb. Coba baca deh baik-baik. Kalau masih belum tahu di mana letak verb, perhatikan subjek yang mana di kalimat kita ini, karena sederhana berada setelah subjek, berarti itu adalah verbnya, ya. Itu bagi yang masih ragu mencari yang mana verb dalam kalimat. Di kalimat ini he adalah subjek, took
adalah verb. Oke. Saya bilang tadi ada 2 verb dalam kalimat ini. Kita cari lagi yang lainnya. Ada satu lagi, she dan wants. It adalah verb. Sehingga kita ketemu verb dalam kalimat ini ada 2. Yang pertama, verbnya adalah took. Oke. Dan yang kedua verbnya adalah wants. Right. Pada verb yang pertama ini, si verb yang pertama itu adalah took, dan kita tahu took itu adalah dalam bentuk past. Ya, setuju kan? Took dalam bentuk past berasal dari take, lalu bentuk keduanya adalah took, bentuk ketiganya adalah taken. Took dalam bentuk past. Satu kata kerja kita temukan bentuknya adalah dalam bentuk past, atau tensesnya ini adalah past tense kalau mau bicara dengan tenses ya. Tapi bagi yang tidak, ingat saja, lihat saja, took itu adalah bentuk past form of the verb. Kemudian ada satu lagi verb di kalimat ini, yaitu pada kalimat he wants it. Wants adalah verb pada kalimat ini. Wants, subjeknya adalah he. He itu tunggal, karena itu dia ada akhiran s ending, dan pada saat mempelajari form of the verb pada pertemuan yang sebelumnya, kita juga melihat bahwa jika ada s ending, jika subjeknya tunggal, maka itu adalah kategori form of the verbnya present. Jadi ada 2 verb dalam kalimat kita. Yang pertama itu dalam bentuk past, dan yang kedua itu dalam bentuk present. Oke, tadi kita sudah highlight di awal bahwa jika ada past, satu verbnya dalam kalimat itu adalah past dan verb lainnya adalah present, kita bilang bahwa ini suatu hal yang impossible. Impossible. Kenapa? Coba kita analisa maknanya. Di kalimat yang pertama itu, he took the money. He took the money. Took the money. Bentuk kedua, berarti dia mengambil uangnya itu saat lalu, sebelum ini, ya. Kalau istilah lamanya kan di masa lalu, mungkin kemarin, mungkin tadi pagi, mungkin 2 jam yang lalu. When he wants it, sementara dia butuhnya sekarang. It doesn't make sense. Gak ada sense di sini. Makanya dia bilang ini impossible. Masa iya dia mengambil uangnya kemarin, when he want, ketika dia butuhnya saat ini? It doesn't make sense. Oke. Nah, ini yang tadi dibilang berkali-kali juga bahwa keberadaan kalimat dalam bentuk present dan past dalam satu kalimat itu kecenderungannya impossible. Nah, ini bentuk yang impossible-nya. Masa iya he took the money, took kita tahu bentuk kedua berarti terjadinya sudah mungkin berlalu begitu, 2 jam yang lalu, 5 menit yang lalu. When he wants it, he wants-nya right now, in the present moment. Doesn't make sense, impossible. Ya, gimana membuat ini menjadi possible? Mungkin saja kalimatnya bisa terjadi seperti ini. He took the money when he wanted it. Coba dilihat verbnya. Yang pertama adalah took,
took itu adalah bentuk yang kedua, atau kategorinya itu adalah past, dan ada wanted juga pakai ed merupakan kategori past. Jadi jika present form atau simple present dengan past form atau past present itu impossible, yang possible-nya yang mana? Ya, dua-duanya dalam bentuk past. Baru ada makna, baru make sense kalimatnya. He took the money, ya, yang berlalu, when he wanted it. Dia juga butuh itu pada saat lalu, sehingga make sense dia, logis dia kalimat ini. Nah, kalau past dengan past seperti yang kita perbaiki di soal ini dalam bentuk possible. Oke, atau kalimat yang ini, he took the money and he wants it, ini menjadi ada sense dia, bermakna dia, benar dia jika dua-dua verbnya itu dalam bentuk present. Coba dilihat, he takes the money when he wants it. Satu verbnya takes, dan takes itu dalam bentuk present. Dan yang kedua, the money when he wants it. He wants it, wants itu juga bentuk present. Nah, jika dua-duanya dalam bentuk present, maka ini kalimatnya menjadi kalimat yang possible. Okay. Present form, past form of the verb bersatu dalam satu kalimat, it is impossible. Yang possible-nya apa? Sama-sama past atau sama-sama present form. Tapi, ini highlight yang tadi kita bilang berkali-kali juga, present dan past itu impossible. Tapi ada kalanya present dan past itu bisa dan possible, benar dia, ada maknanya dan logis. Oleh sebab itulah judulnya itu sebenarnya Know When to Use Past with the Present. Yang secara teori keberadaan present dan past itu impossible, tapi bisa jadi possible. Karena menjawab pertanyaan itu, coba perhatikan kalimat yang berikut ini. I know that he took the money yesterday. I know that he took the money yesterday. Kita akan membahas mengenai use of the verb ya. Fokus kita masih terhadap verb dalam kalimat itu. Mungkin nanti baik dalam kalimatnya adalah simple present saja, compound sentence atau complex sentence. Nah, kalau ini kalimatnya adalah dalam kalimat complex sentence, di complex sentence itu memang verbnya lebih dari satu. Nah, kita melihat bahwa past dan present itu impossible, ya kan? Tapi dia bisa menjadi possible karena, nah itu pertanyaan kita tadi, kita jawab di sini. Perhatikan kalimat ini. Fokus kepada verb. Di kalimat ini ada dua verbnya. Verb yang pertama adalah know. Know itu dalam bentuk present. Present. Right? Dan verb kita yang kedua pada kalimat ini adalah kata took. Dalam bentuk past. Pada penjelasan kita di awal dan kita sudah highlight
oh ternyata ini kalimat ada satu present dan satu lagi past. Bagaimana? Apakah ini impossible atau ini possible tadi jawabannya? Ya, kita bilang bahwa jika ada present dan past, maka bisa kita katakan ini kalimatnya adalah impossible. Oke, secara general ya, secara general. Tapi ada kalanya ini benar, ada kalanya ini tepat, ada maknanya, it makes sense kalimat ini. Bagaimana cara menentukan apakah kalimat ini benar, tepat, ada maknanya atau make sense, sementara ada present dan past? Oke. Setelah kita melihat present dan past itu impossible, tapi bisa menjadi possible dengan kita melakukan cek makna. Jika makna dalam kalimat ini present dan past possible, logis atau make sense, maka ini dibenarkan penggunaan present form of the verb dan past form of the verb. Yang berkaitan dengan boleh loh kalimat simple present itu bersama-sama dengan kalimat simple past kalau maknanya logis. Kita lihat bagaimana kalimat ini. Logis nggak kalimat ini? Ya, I know dalam bentuk present. Oke, I know yang berarti ini menyatakan sekarang, ya. I know, saya tahu. I know now, in the present moment, I know. Oke, that bahwa he took the money yesterday. Sekarang saya tahu bahwa dia mengambil uang itu kemarin. Logis kan? Sekarang saya tahu bahwa dia mengambil uang itu kemarin. Nah, jika kita sudah cek maknanya, lalu analisa apakah itu logis atau tidak. Jika itu logis, berarti ini benar penggunaan present with the past dalam sebuah kalimat. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi itu kalimatnya berbunyi he took the money. He took the money, dia ngambil uangnya mungkin kemarin. When he wants it, dia maunya sekarang tapi ngambilnya kemarin. It doesn't make sense. Tapi di kalimat ini, I know, sekarang dia tahu. I know that he took the money yesterday. Sekarang saya baru tahu dia ngambil uangnya kemarin. Nah, kalimat ini setelah kita cek maknanya, logis. Sehingga pada kalimat ini, penggunaan present dan past menjadi possible. Lalu berarti berkaitan juga kita memahami, lalu ada sedikit translation dong di memahami penggunaan present dan past secara bersamaan. Yes, a little bit. Pahami saja bahwa present itu sekarang, past itu yang lalu, ya. Dan kita analisa tuh di pemikiran kita, logis atau tidak. Kalau tidak logis berarti kalimatnya tidak tepat. Kalau itu logis berarti penggunaan present dan past di kalimat itu tepat. Tapi secara general penggunaan present dan past itu impossible. Tapi cek maknanya. Jika maknanya logis, berarti penggunaannya menjadi possible pada kalimat yang kita baca tersebut. Ada sedikit penggunaan translation di sini untuk melihat maknanya logis atau tidak. Kita coba perhatikan kalimat lain yang ada di sini. Kalimat yang pertama berbunyi, I tell him the truth when he asks me the questions. I tell him the truth
when he asked me a questions. Di kalimat ini lebih dari satu verb. Kita cari yuk verbnya yang mana. Jika kita baca baik-baik, tell adalah verb yang pertama. Kemudian ada asked yang merupakan verb yang kedua di kalimat ini. Verb yang pertama yaitu tell. Tell adalah bentuk present. Loh, kenapa tidak pakai as? Ya, kan kita pelajari ya, kalau subjeknya I kan bukan I tells. Kalau she baru she tells. Itu tidak bisa dilupakan juga. Ini bukan base formnya, tapi tergantung kepada subjek kita singular atau subjek kita plural ya. Lalu yang kedua verbnya adalah asked. Ada ed ending dan ini gampang diidentifikasi bahwa as adalah dalam bentuk past form of the verb. Oke. Lalu kita mau melihat kalau secara general atau general idea-nya ya, penggunaan present dan past di dalam sebuah kalimat itu kita nyatakan impossible. Gak mungkin present dengan past berbarengan. Kita kategorikan secara general itu impossible. Tapi kita tidak bisa berhenti sampai menyatakan itu impossible saja. Kita mesti melakukan check meaning. Cek makna atau kita check the meaning. Kalau logis, berarti bisa di kalimat ini si simple present atau present form of the verb dan past form of the verb itu bersama-sama dalam satu kalimat. Oke. I tell him the truth. I tell him the truth. Dia menyatakannya now. Sekarang. I tell him the truth now. When, dia mengatakannya sekarang ya. When he asks me the questions. He asks me the questions. Ask me, dia tanya pada saat yang lalu. What do you think? It is logis, or no kalimat ini? I tell him the truth now, ya, in the present moment, when he asks me, sementara dia nanyanya pada saat yang lalu. Is it logic or no? Setelah kita cek maknanya, maka ini maknanya tidak logis. Di kalimat ini adalah kalimat yang incorrect, tidak tepat dia, karena tidak logis maknanya. Kita cek soal yang kedua. I understand that you were angry. I understand that you were angry. Di kalimat ini ada dua verb. Oke. I understand itu adalah verb yang pertama, understand, dan understand itu adalah dalam bentuk present. Kemudian satu lagi verb di kalimat ini adalah were, dan were ini adalah dalam form of the verb past. Oke, lalu kita lihat secara general penggunaan present dan past dalam kalimat itu impossible. Tapi dia bisa mungkin saja possible setelah kita lakukan cek makna. Apakah maknanya logis atau tidak logis? Jika logis maka correct, jika tidak logis maka incorrect. Coba perhatikan kalimat ini. I understand in the present moment, saat ini ya, that bahwa you pada saat yang lalu itu angry, marah.
I understand now that you were angry. Kamu marah pada saat itu di masa lalu. Tadi pagi misalnya. Does it make sense? Yes, makna ini logis. Sehingga pada kalimat ini penggunaan present dan past itu bisa dan bermakna logis. It makes sense. Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang korek penggunaan present form with the past form. Oke, jadi langkah awalnya adalah mengetahui bahwa present form of the verb dan past form of the verb itu impossible. Tapi bisa jadi possible jika maknanya itu logis, make sense, ya. Barulah bisa keberadaan present form dan past form of the verb itu dalam satu kalimat. Jadi, walaupun kita tahu itu impossible sebenarnya, jangan lupa cek maknanya. Karena bisa saja make sense. Jika itu make sense, maka penggunaan present form of the verb dan past form of the verb tepat. Atau nanti di latihan berarti itu correct. Jika tidak logis maknanya, maka itu tidak tepat sehingga kalimatnya adalah kalimat yang incorrect. Nah, begitu proses menganalisanya untuk latihan kita yang berikut ini. Well everyone, we move to the exercise know when to use past with the present. Okay, dengan membawa pemahaman bahwa keberadaan present form of the verb atau simple present tensesnya dengan past form of the verb atau past tense tensesnya itu impossible. Tapi bisa saja menjadi possible mungkin jika makna kalimat itu logis, make sense, dah sampai maknanya kepada pembaca atau pendengar. Right. Ada 10 soal dan soal nomor 1 dan 2 itu tadi sudah kita jadikan sebagai contoh bagaimana menganalisa melihat keberadaan present form dan past form of the verb dalam satu kalimat dan dia tidak logis. Lalu ada juga present form of the verb dan past form of the verb dalam satu kalimat bersama-sama, tapi dia logis karena maknanya sampai benar jadinya keberadaan present dan past form of the verb itu dalam satu kalimat. Nah, kita coba analisa bersama terlebih dahulu nomor 3 sampai nomor 5. Ada 2 pilihan, yang pertama yaitu correct dan yang kedua adalah incorrect dengan proses analisa yang seperti tadi. Kita mulai dengan soal nomor 3. When he was a child, he always goes to the circus. When he was a child, he always goes to the circus. Bagi yang sudah paham sekali tenses, it is really easy for you. But let's take a look how we analyze. Bagaimana kita melakukan analisa. Oke, karena kita fokusnya ke verb, kita lihat apa saja verb yang ada pada kalimat ini. Verbnya ada, yang pertama itu adalah was dan yang kedua adalah goes. Oke. Was itu dalam bentuk past dan goes itu dalam bentuk present. Sehingga untuk tahap awal kita bisa simpulkan ini impossible. Untuk sementara, right? Tapi jangan lupa cek meaning. Karena bisa saja menjadi possible kalau logis, kalau maknanya sampai, kalau ada maknanya, kalau it makes sense. When he was a child, he was a child. Dia dulu anak kecil. He was a child. He always goes to the circus. Goes to the circus, present, perginya sekarang. Waktu dia kecil dulu, sekarang dia perginya ke circus. Make sense? No,
Masa iya dia kecilnya dulu, perginya sekarang? It doesn't make sense. Jadi kalimat ini impossible. Sehingga kalau impossible, kalimat nomor 3 incorrect. Tidak tepat atau tidak logis keberadaan present dengan past form of the verb pada kalimat ini. Jadi polanya itu ya, lihat dulu verbnya yang mana, kemudian kalau present dengan past begitu impossible. Sampai sana jangan berhenti, cek maknanya karena bisa saja dia menjadi possible karena maknanya logis dan sampai make sense. Nomor 4. Last semester kita tahu bahwa itu sudah ada last semester masa lalu, berarti identifikasinya adalah past ya. Identifikasinya untuk last semester ini adalah past. Oke, kita fokus ke verb. Verbnya adalah reads, 7 books and wrote. Oke, ada 2 verb di sini. Reads itu dalam bentuk present dan wrote itu dalam bentuk past. Dari kata write, wrote, written yang artinya adalah menulis. Well, ada present, ada past. Untuk tahap awal kita lihat ini atau kita nyatakan ini impossible karena memang begitu sebenarnya teorinya, impossible. Tapi jangan lupa cek meaning atau cek makna. Mungkin dia possible karena make sense, logis maknanya. Kita cek sama-sama. Last semester he reads. Last semester, di semester yang lalu he reads. Bacanya sekarang. 7 book. And wrote, menulisnya masa lalu. Dia baca sekarang tapi nulisnya di masa lalu. It doesn't make sense. Ini kalimat adalah impossible. Sehingga kalimat nomor 5 kita nyatakan sebagai kalimat yang incorrect. Okay. Number 5. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Wakes adalah verb yang pertama dan wakes itu adalah dalam bentuk present form of the verb. Dan ada went untuk verb yang kedua dan went itu adalah bentuk past. Dan kita tahu bahwa present dan past itu impossible. Oke, jangan berhenti di sini. Cek makna. Karena mungkin saja dia menjadi possible karena maknanya ada, make sense. Oke. Wakes up earlier ya, regularly wakes up earlier because he went, karena kerjanya pergi kerja kemarin. Doesn't make sense ya. Saya bangunnya sekarang, kerjanya lalu, bangun paginya sekarang, kerjanya di masa lalu. It doesn't make sense. Sehingga kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat yang impossible keberadaan present form of the verb dan past form of the verb dalam satu kalimat. Dan ini adalah kalimat yang incorrect. Right? Nah, begitu proses menganalisanya. So, now your turn to try to analyze number 6 to number 7. Right? Present dan past form of the verb itu impossible, tapi bisa menjadi possible jika maknanya sampai logis, make sense. Miss butuh kemampuan untuk sedikit translation here? Yes, absolutely. Baru kita bisa melihat apakah ini logis atau tidak logis. So, good luck! Well everyone, welcome back to our next skill, yaitu skill yang kedua berjudul Use have and had correctly. Okay.
Kalau di form of the verb kita mengenal have dan had ini termasuk ke dalam kategori ini ya, kata bantu. Yes, ini adalah kata bantu. Oke. Nah, kita mau sedikit memfokuskan ke kata bantu manakah ini ya. Kalau have itu adalah untuk kata bantu present perfect, dan had ini untuk kata bantu past perfect. Nah, itu dia. Kita sedikit singgung ini agar ada kembali di ingatan kita bahwa have sebagai kata bantu itu kemunculannya adalah pada tenses present perfect, dan had sebagai kata bantu itu kemunculannya adalah pada tenses past perfect. Right. Nah, have dan had, atau kalau kita kaitkan ke tenses itu adalah present perfect dan past perfect, ini juga sering dibuat bingung kita dalam menganalisa sebuah kalimat jika kalimat itu membawa tenses present perfect atau tenses past perfect. Right? Nah, kita sama-sama ingat dahulu bahwa present perfect dengan tadi saya bilang kata bantunya adalah have ya. Kata bantu have itu tidak hanya have untuk kategori subjek yang plural begitu istilahnya, lebih dari satu atau jamak, dan has ini kategorinya sama, diawali dengan have sebagai base form, tergantung subjeknya itu plural kah atau singular kah. Kalau has digunakan untuk subjek yang singular, kata bantu untuk subjek yang singular. Kemudian present perfect itu selain kata bantu, dia karena ini hanya kata bantu, maka tentu ada kata kerja setelahnya. Nah, kata kerjanya ini dalam bentuk past participle, seperti yang kita bahas pada form of the verb pada pertemuan yang sebelumnya. Kita kenal dengan akrab past participle itu adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Ya. Oke. Nah, sekarang bukan polanya yang menjadi masalah di pertemuan ini, di pembahasan pada pertemuan ini, tapi use-nya. Oke. Selain kita memahami pola yang tadi dijelaskan itu, kalau present perfect ada kata bantu have atau has ditambah dengan past participle atau kata kerja bentuk yang ketiga. Nah, jika menemui nanti dalam kalimat dengan pola begini, ada subjek, lalu ada have atau has tergantung subjeknya ya, lalu ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, kita recognize bahwa itu adalah present perfect. Dan present perfect ini bermakna sebuah kejadian atau aktivitas yang dimulainya di masa lalu, from the past to the present. From the past dia dimulainya di masa lalu, to the present, sampai sekarang ini ada efeknya. Masih dia begitu memahami yang present perfect. Ya, polanya adalah ada kata bantu have dan has tambah past participle atau bentuk ketiga, dan cara memaknainya ialah sesuatu kejadian yang kita mulai di masa lalu itu sampai sekarang masih. Kita lihat dengan contoh. Contohnya adalah di kalimat ini. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Okay. Subjek di kalimat ini adalah Sue. Right? Oh, ada has dan bentuk ketiga. Berarti itu adalah verbnya ya. Untuk kalimat ini tensesnya present perfect. Karena ada pola has
dengan kata kerja bentuk yang ketiga, has lived in Los Angeles for 10 years. Ada ciri-ciri khusus lagi yang spesifik untuk present perfect ini sebenarnya. Keberadaan, tanda waktu for, durasi. Berarti itu kalimatnya dalam bentuk present perfect. Benar polanya, benar time signalnya. Nah, secara pola, kalimat ini sudah sesuai dengan pola yang kita miliki di atas. Ada subjeknya, ada kata kerjanya dalam bentuk kata bantu has dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, masalahnya kan bukan di pola. Kita bilang tadi sama-sama. Masalahnya adalah di maknanya. Nah, ini makna yang benar dan penggunaan pola yang benar. Sesuatu yang terjadi di masa lalu sampai sekarang. Kalimat ini berbunyi, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Di kalimat ini, ya, implicitnya kalau kita translate, Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Nah, itu kalau kita translate. Tapi secara maknanya, dengan melihat bahwa kejadian yang from the past dari lalu to the present sampai kini juga begitu. Berarti secara implisit si Sue ini masih tinggal sampai sekarang di Los Angeles. Nah, yang makna ini yang sering sekali menjadi kekeliruan nanti pada saat soal itu menguji tentang use of the verb untuk present perfect. Nah, kita tahu polanya, tapi pertajam lagi memahami maknanya. Maknanya adalah something atau an activity you begin at the past, mulainya di masa lalu, but have an impact now. Kalau bahasa saya dulu belajarnya begitu ya, ada impactnya untuk saat sekarang atau sekarang masih. Sue has lived in the Los Angeles for 10 years. It means implicitly that si Sue itu sekarang masih di Los Angeles tinggalnya. Nah, itu memahami pola present perfect dengan makna yang benar. Bisa dipahami sejauh ini? Mudah-mudahan bisa ya, bahwa polanya begini, maknanya, ini yang paling penting, maknanya. Something that from the past to the present. Contoh di kalimat ini, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Secara implisit dia menyatakan bahwa up to now, sampai sekarang si Sue masih tinggal di Los Angeles. Sekarang bagaimana kita memahami past perfect? Past perfect itu ada polanya sama dengan present perfect tadi dan ada pula maknanya. Nah, untuk past perfect polanya adalah ada kata bantu had. Untuk semua subjek baik plural atau singular, kata bantunya adalah had dan ditambahkan dengan past participle atau kita kenal dengan kata kerja bentuk yang ketiga. Jadi bedanya itu hanya kata bantu untuk present perfect dan past perfect. Untuk form ya, kalau present perfect itu kata bantunya have dan has, tambah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Ya, have dan has dibedakan karena subjeknya plural kah atau subjeknya singular kah. Nah, di past perfect, nah walaupun subjeknya plural atau singular, semuanya menggunakan kata bantu had dan ditambah kata kerja bentuk ketiga. Jadi nanti kalau ketemu dalam soal kalimatnya ada kata bantu itu diikuti oleh kata kerja past participle bentuk ketiga, maka itu kita kategorikan ke dalam past perfect. Nah, itu polanya. Mudah-mudahan bisa melihat ya, kalau mau catat gandengkan aja, ini pola present perfect, ini pola past perfect. Nah, sekarang kita lihat maknanya. Berbedakah dengan present perfect? Tentu berbeda. Kalau present perfect tadi itu maknanya adalah something happened, dimulai di masa lalu up to the present, right? Kalau
past perfect kita mengartikannya seperti ini. Started in the past, ini kejadian atau aktivitasnya started in the past, mulai di masa lalu, and ended in the past, selesainya juga di masa lalu, before something else happened in the past. Jadi semuanya sudah di masa lalu, sudah berlalu begitu. Kalau masa lalu itu jangan bilangnya sudah 10 tahun yang lalu, tapi tadi pagi gitu juga, begitu ya. Nah, past perfect ini makanya sering digandengkan dengan kalimat lainnya, karena di sini something else happened in the past. Nah, ada started in the past, satu kalimat nih, ended in the past, satu kalimat, before something else happened in the past, ada satu lagi yang terjadi gitu. Jadi tapi semuanya di masa lalu, begitu memaknainya. Kalau present perfect tadi startednya in the past up to the present, sampai sekarang. Kalau past perfect itu sesuatu yang dimulai atau terjadi dan berakhir di masa lalu, nggak ada kaitannya dengan sekarang, sebelum ada aktivitas lainnya terjadi juga di masa lalu. Nah, kalau orang-orang kita begitu ya, di daerah saya tentunya bilangnya begini, kapan nenek lahir gitu. Nenek lahir ketika Gunung Merapi meletus begitu. Neneknya lahir, oke. Nenek aktivitas yang satu ya, neneknya lahir di masa lalu, juga selesai di masa lalu lahirnya. Tapi saat Gunung Merapi meletus, nah Gunung Merapi meletusnya itu yang diibaratkan dengan something happened. Nah, itu penggunaan past perfect dalam hal singkatnya atau sederhananya begitu. Itu yang sering terjadi, itu namanya adalah past perfect. Kapan lahir? Ketika tsunami terjadi. Kalau dahulu saya pernah bertanya ke seseorang ketika Gunung Merapi meletus begitu. Iya, itu adalah metode past perfect sebenarnya yang dipakaikan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, berakhir di masa lalu, sebelum sesuatu terjadi pula, tapi di masa lalu. Right? Nah, itu adalah pola past perfect dan makna dari past perfect. Kita lihat dalam bentuk contoh. Oke, kalimatnya berbunyi, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Oke, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Right? Kalimat ini tentu kita lihat dulu polanya ya. Ada had ditambah dengan kata bantu had, itu ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Ini subjek ya, had lived, ini adalah verbnya. Dan kita sudah bisa recognize bahwa jika ada had dengan adanya kata bantu had dan diikuti oleh bentuk ketiga atau past participle, maka itu adalah kalimat past perfect. Oke. Nah, had lived in Los Angeles for 10 years. Ini di masa lalu, terjadi di masa lalu, diawali di masa lalu, terjadi di masa lalu, berakhir di masa lalu, sebelum sesuatu terjadi di masa lalu juga. Kalimat yang before something else happened in the past itu adalah when she moved to San Diego. Right? When she moved to San Diego. Nah, karena di past perfect ini terlihat ada dua kejadian ya, kayak tadi itu kapan ibu lahirnya dan Gunung Merapi meletus begitu. Nah, past perfect ini biasanya memang dalam bentuk satu past perfect, polanya karena dia terjadi di masa lalu dan berakhir di masa lalu. Nah, sebelum before something else happen in the past ini kan juga di masa lalu. Karena itulah sering kalimat present perfect itu saya lahir ketika, ibu saya pergi ketika saya, pada saat saya sedang. Nah, itu sebenarnya adalah past perfect. Jadi ada dua kalimat.
Satu kalimat yang terjadi dan berakhirnya, satu lagi kalimat yang something else ini. Oke, something else itu biasanya dibuat dalam bentuk kalimat past tense. Oke, dibentuk dalam kalimat past tense, biasanya seperti itu. Nah, beginilah cara kita memahami ini loh pola past perfect. Dan begini maknanya. Yang agak rumit adalah menganalisa atau memahami makna. Ya, mulai sekarang terbiasalah membedakan form dari present perfect dan past perfect, dan juga makna dari present perfect dan past perfect. Present perfect itu bermakna something yang terjadi diawali di masa lalu tapi up to now sampai sekarang. Kalau past perfect itu semuanya di masa lalu, tapi ada something yang happened juga, satu kejadian itu terjadi dan berakhir, tapi ada hal lainnya yang terjadi. Nah, yang tadi kita jelaskan dan kita pahami itu adalah pola yang normal. Secara pola dia benar, ya, secara makna dia juga benar. Setelah kita tarik kesimpulan begitu, maknanya memang sesuai dengan present perfect yang berarti dimulainya di masa lalu up to now. Ya, kalau past perfect itu adalah kejadian yang dimulai di masa lalu, berakhir di masa lalu, sebelum sesuatu terjadi juga di masa lalu. Semuanya di masa lalu. Nah, itu pola yang benarnya. Sekarang di dalam TOEFL itu barangkali ada kasusnya, dan seringkali ini diujikan untuk melihat apakah kita memahami use of the verb pada kalimat yang sedang diujikan itu. Nah, sekarang kita masuk di sini ke case-nya. Case-nya itu apa sih untuk present perfect dan past perfect ini? Nah, kita masuk yang pertama ini adalah case untuk present perfect. Right. Kalimat saya itu berbunyi, at the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become president of the United States, right? At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become president of the United States. Oke, kita lihat kalimat ini baik-baik, dengan baik ya. At the start of the 19th century. Berarti walaupun di sini tidak ada verbnya dalam bentuk mungkin past form, kan nggak ada verb ya di kalimat ini ya, nggak ada verb sama sekali ya kan. Tapi dengan membaca ini dengan baik, at the start of the 19th century. 19th century berarti ini indikasinya adalah past. Indikasi kalimat ini adalah past karena at the start of the 19th century, abad ke-19, berarti di ingatan kita kan ini sudah berlalu. Nah, ini harus dilihat juga walaupun tidak ada verbnya, tapi indikasi time expressionnya menyatakan ini adalah past ya. Lalu di sisa kalimatnya, Thomas Jefferson has become president of the United States. Kalimat ini subjeknya adalah Thomas Jefferson. Oh, kemudian saya ada kata bantu has dan bentuk yang ketiga become, berasal dari become, became, become kembali. Dengan melihat pola adanya has ditambah dengan become, saya bisa nyatakan ini dalam bentuk present perfect. Present perfect, ya kan? Polanya has karena subjeknya singular, si Tom Jefferson, dan bentuk ketiganya juga sudah tepat. Nggak ada masalah di pola. Yes, nggak ada masalah di pola. Because we are learning about the use of the verb, ya kan? Nah, maknanya yang harus kita lihat baik-baik di sini. At the start of the 19th century, ini indikasi past.
Thomas Jefferson has become the President of the United States. Thomas Jefferson, kita abaikan at the start of the 19th century. Kita fokus ke Thomas Jefferson has become President of the United States. Present perfect, yang berarti dimulainya di masa lalu, yes, ya, at the start of the 19th century. Berarti di sana kita analisa implicitnya waktu dimulainya. Present perfect berarti sampai sekarang. Apakah memang Thomas Jefferson is still the President of the United States? No. Walaupun mungkin kita tahu maknanya, ya, tapi secara grammatical ini incorrect. Kenapa incorrect? Melihat dari bagaimana penggunaan present perfect yang berarti dia dimulai di masa lalu sampai sekarang, begitu. Kalimat ini doesn't make sense. Tidak make sense dia. Kalimat ini adalah kalimat yang incorrect. Kalau kita mau bikin kalimat yang correctnya berarti karena sudah ada nih past, ya, berarti kalau mau membuatkan kalimat yang benarnya dua-duanya dalam bentuk past tense baru tepat. Thomas Jefferson became President of the United States, baru benar dia. Tapi kalau memakai present perfect, maka itu adalah kalimat yang tidak benar. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kadangkala kalau di sini, ya, tidak ada kata kerja tapi ada indikasi waktu. Indikasi waktunya adalah past. Lalu satu lagi dalam bentuk present perfect. Nah, berhati-hati. Tadi yang di awal kita melihat kan present dengan past kan tidak mungkin bersama, ya. Ini kategori yang tidak mungkin lainnya. Past, past tense, ya, dan present perfect itu juga tidak mungkin bersama. Baik time expressionnya, kalau ini kan time expressionnya, atau mungkin nanti kalimatnya betul yang dalam bentuk past perfect. Past perfect dengan past tense itu impossible. Well everyone, kita mencoba melihat contoh yang lainnya, ya. Kita di sini melihat sebenarnya satu memahami bagaimana makna dari present perfect dan past perfect, dan lainnya itu adalah melihat kemungkinan dua tenses dalam satu kalimat. Di skill yang pertama itu present dan past impossible, tapi bisa menjadi possible jika maknanya logis. Tadi contoh kita dalam kalimat at the start of the 19th century, past, walaupun past ini dalam bentuk time expression, dia dipasangkan dengan present perfect, ya. Yang mana kita tahu present perfect itu adalah dimulai di masa lalu sampai sekarang masih. Nah, past dipasangkan dengan present perfect impossible. Kita dapat kesimpulan yang lainnya bagaimana use of the verb itu. Nah, itu sebenarnya materi kunci di pertemuan hari ini. Present dengan past itu impossible, tapi bisa possible jika maknanya logis. Past dan present perfect itu impossible, baik pastnya itu hanya dalam bentuk time expression atau di contoh ini si pastnya dalam bentuk kalimat. Kita baca, every time Jim work on his car, he has improved it. Kalimat ini verb yang pertamanya adalah work dan verb yang keduanya adalah has improved. Work itu dalam bentuk past dan has improved kata bantu has dan bentuk past participle atau bentuk ketiga dari improved. Present perfect. Right? Dengan melihat kesimpulan kita yang di atas tadi bahwa jika past
dan present perfect bersama dalam satu kalimat impossible. Past, present perfect, berarti ini adalah kalimat yang impossible. Nah, sekarang kenapa sih itu impossible? Kan begitu. Melihat ke maknanya, nah ini mungkin yang sulit diajarkan dengan trik yang seperti rumus ini. Agak sulit diberikan triknya karena menyangkut pemahaman bagi kita memahami sedikit menggunakan translation tentunya. Every time Jim works, si Jim ini work in the past. Si Jim work in the past, dan ini harusnya secara makna dari past tense itu dia juga berakhir in the past. Tapi di pasangannya has improved dalam bentuk present perfect, yang mana present perfect itu berarti dia dimulai di masa lalu up to now, sehingga kalimat ini tidak logis. Oleh sebab itulah jika nanti ketemu past dengan present perfect, maka itu kalimat yang incorrect atau impossible. Nah, itu adalah kasus untuk present perfect dengan pola have atau has dan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Sekarang bagaimana dengan kasus untuk past perfect? Perhatikan kalimat yang nomor 3 ini. Tom had finished the exam when the teacher collects the paper. Right? Tom had finished the exam when the teacher collects the paper. Pada kalimat ini kita melihat kemungkinan yang impossible lainnya, ya. Had finished. Dan juga had finished ini termasuk ke dalam ini ya, kata kerja finish bentuk ketiga dengan kata bantu had berarti past perfect. Past perfect. Kemudian the exam when the teacher collects. Collects itu adalah bentuk verb dan ini adalah verb dalam bentuk present form. Present form. Oke. Nah, dengan memahami makna dari past perfect. Past perfect. Tadi kita lihat yang tadi penjelasan di awal itu ya. Tom had finished di kalimat ini berarti si Tom ini finish di examnya di masa lalu dan berakhir di masa lalu juga. Oke? Sebelum sesuatu terjadi di masa lalu juga. Berarti when atau yang kalimat pendampingnya itu adalah di masa lalu juga. Ya kan? Harusnya dalam bentuk past form. Di kalimat ini verb pendampingnya itu adalah dalam bentuk present. Nah, sedangkan kita tahu makna present itu adalah saat ini, sekarang, nowadays. Sehingga trik atau tips selanjutnya adalah jika kita melihat keberadaan past perfect ya disampingkan dengan present, maka ini adalah impossible. Impossible karena secara makna dia pasti salah. Masa iya sesuatu terjadi di masa lalu kaitannya ke sekarang? No, bukan begitu dia. Nah, ini sebenarnya trik atau kunci-kunci yang harus kita pahami untuk pertemuan ini. Little bit maybe agak sedikit kewalahan bagi yang memahami tensesnya masih dalam proses, ya. No worries. Perhatikan triknya, lalu perhatikan form of the verb-nya. Lalu baru masuk ke kesimpulannya. Bagaimana use of the verb itu? Kita dapat 4 kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah jika ada present dan past. Oke. 2 dalam satu kalimat berarti ini kemungkinan yang impossible. Gak mungkin dia.
impossible, tapi bisa menjadi possible jika dilihat maknanya. Right? Yang kedua, jika ketemu dalam kalimat itu satu dalam bentuk past, satu dalam bentuk present perfect dengan pola has, had, has sama have, dan bentuk ketiga, maka itu pola yang impossible. Impossible. Present perfect itu bisanya hanya dengan present tense. Right. Kemudian, jika ketemu satu dalam bentuk past, satu dalam bentuk present perfect, dalam real kata kerja, bedanya dengan yang di atas ini adalah ini time expression, ini impossible. Tidak akan mungkin. Yang mungkin itu adalah past dengan past bisa, past dengan past bisa, atau present perfect ini dengan present perfect juga bisa, atau dengan simple present juga bisa. Oke. Kalau yang ketiga dengan past perfect dengan pola had tambah kata kerja bentuk ketiga disandingkan dengan present form, maka itu pola yang impossible. Nggak mungkin. Yang benar adalah si past perfect ini dipasangkan dengan past tense. Nah, itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat untuk melihat use of the verb yang paling banyak diuji di Part B TOEFL test ini. Setelah ini kita masuk bagaimana contoh latihan dan kesimpulannya. Well everyone, kita masuk ke dalam latihan untuk menguji bagaimana memahami use of the verb. Spesifikasinya adalah present perfect dan past perfect. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagi yang saya garis bawahi selalu ya, bagi yang paham betul tenses, this is not a big deal. Bagi yang ingin mengaplikasikan teknik melihat bagaimana use of the verb ini diuji, berpeganglah kepada prinsip bahwa present perfect yang pola atau formnya adalah have, has, tambah kata kerja bentuk ketiga yang bermakna dari dahulu dimulainya sampai sekarang, tidak akan mungkin dipasangkan dengan past form of the verb ataupun nanti dalam bentuk tenses past tense. Tidak akan mungkin. Ya. Lalu past perfect dengan pola had ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga yang berarti di masa lalu dimulainya, berakhir di masa lalu, sebelum sesuatu terjadi di masa lalu juga. Past perfect ini tidak akan mungkin dipasangkan atau pendamping verb lainnya adalah dalam bentuk present. Yang mungkin itu adalah bisa saja present perfect dengan present perfect juga, atau present perfect dengan simple present. Untuk past perfect yang mungkin itu, yang paling mungkin adalah past perfect dengan past tense. Oke, nah begitu proses memahaminya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Kita mau melihat di dua pilihan ya, correct atau incorrect-kah kalimat ini untuk penggunaan have, ya kita ingat ya, have itu present perfect, tidak akan mungkin, impossible-nya adalah dengan past tense. Kalau past perfect, impossible dengan present. Oke. Kalimat yang pertama, I have always liked the design that are on the cover. Karena kita masih fokus ke verb, berhati-hati ke verb itu. Ya, I have always liked the design that are on the cover.
Kalau diperhatikan kalimat ini ada verb I always liked. Always itu kata bantu ya. Kata bantu yang ini memisahkan kata bantu dengan verb yang sebenarnya. Salah satu posisinya adalah di sana. I have always liked. I have always liked ini adalah dalam bentuk have, berarti present perfect ya. Present perfect. Kemudian kata kerja lainnya. Nah, kita akan fokus ke kata kerja lainnya, kemungkinan atau possibilities atau impossibility-nya. Tadi kita sudah pahami impossible-nya itu adalah kalau present perfect dengan past. Kalau past perfect dengan present itu impossible. Lalu verb lainnya adalah are. Are itu adalah bentuk verb untuk present. Nah, sesuai dengan apa yang kita pahami, present perfect dengan present bisa? Bisa. Present perfect dengan present itu possible. Yang impossible itu adalah present perfect dengan past, baru dia impossible. Nah, jadi nomor 1 itu kalimatnya adalah kalimat yang correct. Oke, jadi sebelum mengerjakan latihan ini, tolong dibawa di sampingnya itu ini clue-clue tadi atau trik-trik tadi. Present perfect impossible dengan apa? Possible-nya dengan apa? Nah, itu yang harus dibawa sebelum mengerjakan latihan ini. Sekarang kita lihat nomor 2. Because her proposal had been rejected, she is depressed. Verb yang pertama yang diperhatikan adalah had been rejected. Had been rejected itu adalah ada had, berarti ini past perfect. Lalu verb lainnya adalah is. Is itu adalah present. Kita lihat catatan kita kembali. 1 past perfect, 1 present. Mungkin nggak past perfect dengan present? No, impossible. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah incorrect. Nah, penjelasannya it's really long ya, karena I think some of you are still going hard with the tenses, some of you are really great with the tenses, makanya agak sedikit bolak-balik kita menjelaskannya untuk menekankan. Walaupun penjelasannya tadi sepanjang itu, trik kita yang kita aplikasikan, present perfect dengan past itu impossible. Past perfect dengan present itu impossible. Ya, tapi kalau present perfect dengan present itu possible. Karena sama-sama present, ya. Sama maknanya, seiring maknanya. Kalau past perfect dengan present impossible. Yang possible-nya yang mana? Past perfect itu dengan past harusnya. Ya. Now, number 3. The students have registered for classes before the semester started. The students have registered for the classes before the semester started. Okay, we pay attention to the verb have registered. Have registered itu adalah have, ada have registered, present perfect. And then verb selanjutnya adalah started. Started itu dalam bentuk ed, ini verb past. Right. Lalu kita lihat kemungkinannya. Present perfect dengan past. Lihat catatannya kembali. Bisa nggak present perfect itu dengan past?
No, impossible. Jadi ini jawabannya impossible. Sehingga number 3 incorrect. Nah, possible-nya apa? Present perfect. Itu dengan present perfect juga bisa, atau dengan present saja, simple present, baru dia pas. Ya, it's really simple actually to analyze by having the technique. Ya, daripada kita mengartikan satu-satu, tapi kalau tahu teknik yang tadi, catatannya bersih lalu diaplikasikan, it's really simple actually. Number 4, when she had purchased the car, she contacted the insurance agent. We are going to focus on the verb had purchased. Had, ada had purchased, berarti ini adalah past perfect. Okay. Lalu verb lainnya adalah she contacted. Contacted ini adalah past. Okay. Lalu baru kita tarik kesimpulannya. Past perfect dengan past yes, possible. Memang begitu harusnya. Past perfect itu berlalu kan maknanya, di masa lalu, berakhir di masa lalu sebelum sesuatu terjadi di masa lalu. Kalimat yang terjadi di masa lalunya itu juga dalam bentuk past tense. Jadi kalimat nomor 4 itu adalah kalimat yang correct. Kalau di sini adalah present, nah baru dia impossible. Tapi past perfect dengan past itu possible. Okay. Number 5. He said that he had finished the typing when you finished the report. He said that he had finished the typing when you finished the report. Alright. Ada berapa verb di sini? You take a look. Said. Ini kalimatnya indirect speech ya. Temanya direct atau indirect speech. He said ini dalam bentuk past dari kata say, said, said. He had finished. Had finished ini adalah had. Oh, ternyata ini had past perfect. Nah, bagi yang paham ini dia bisa langsung tebak. Tapi bagi yang tidak, lihatlah kata bantunya masuk present kah atau masuk past perfect kah? Kalau had ini masuknya dalam past perfect. The typing when you finish. When you finish. Finish ini dalam bentuk present. Dari mana tahu ini present? When you finish, tidak ada ending apapun, ya kan? Nah, kalau dia you kan tidak ada penambahan s ending juga. Finish adalah bentuk verbnya. Finish adalah verb. Coba dilihat ini. Ada 3, said, past, past perfect. Kalau past sama past perfect saja, oke. Tapi ternyata ada present di sini. Nah, nggak bisa past perfect ini dengan past lagi tidak akan mungkin bisa sejalan dengan present. Jadi bisa kita simpulkan dengan melihat ketiga-tiganya ini, maka kesatuan dari past perfect oke. Tapi ditambah satu dengan present, it's not okay. Jadi ini adalah pola kalimat yang impossible. Sehingga kalimat nomor 5 itu adalah kalimat yang incorrect. Nah, begitu caranya menganalisa sisa nomornya, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sebenarnya pertemuan kita hari ini adalah melihat kemungkinan-kemungkinan possible atau impossible satu kalimat itu membawa verb dengan jenis yang berbeda atau bervariasi. Dengan menyimpulkan bahwa di skill yang pertama itu, jika di kalimat kita ada kalimat simple present dengan past,
Ini secara keilmuannya dia impossible. Bisa, possible, tergantung maknanya. Nah, itu untuk skill yang pertama yang kita pelajari hari ini. Lalu, skill yang kedua ini adalah melihat had sama have, ya kan? Have itu terkait dengan present perfect dengan pola has, have tambah kata kerja bentuk ketiga yang bermakna dimulai di masa lalu sampai sekarang. Nah, jika ada verb dalam bentuk present perfect ini digandengkan dengan past, tensesnya past tense, itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang mungkin adalah si present perfect ini dengan present perfect itu sendiri lagi kalimatnya, atau yang paling benar itu dalam bentuk simple present. Oke, yang kedua adalah had. Had itu terkait dengan pola past perfect. Had ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle yang bermakna sesuatu kejadian di masa lalu berakhir di masa lalu sebelum sesuatu kejadian terjadi di masa lalu juga. Oke, berarti had atau past perfect ini jika dipasangkan ada kata kerja lainnya dalam kalimat kita, impossible dengan tenses present. Yang possible-nya adalah dalam tenses, pasangannya itu dalam tenses past tense. Nah, beginilah proses melihat bagaimana lebih dari satu verb dalam kalimat, lalu satunya ini, satu laginya ini, possible atau tidak dia. Nah, dengan memahami latihannya, semoga ini bisa membuat kita melihat dengan cepat dan tepat kalimat yang menguji mungkin nanti use of the verb pada soal TOEFL kita. So, your turn, number 6 to number 10. Good luck. Well everyone, this is the end for our today's meeting dengan topik use of the verb skill yang pertama, present dan past. Dan skill yang kedua, had, past perfect tensesnya, dan have, present perfect tensesnya. Ada 2 skill lagi terkait mengenai use of the verb ini. So, until next week, bye.